eh, bukan dari skor PISA-nya dulu yang 2018. Tapi saya mau menyampaikan sebuah temuan yang ditulis di jurnal pendidikan di Center for Economic Education yang menunjukkan bahwa dunia pendidikan Indonesia di 15 tahun terakhir itu stagnan. Jadi tidak ada perkembangannya sama sekali, dan bahkan kesimpulan dari dari kajian tersebut sangat menyayat hati kita. Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Jadi kondisinya sangat menyedihkan sekali, dan di dalam tulisan tersebut, di jurnal tersebut juga disampaikan apa problemnya. Ternyata problem kita di Indonesia ini, khususnya dalam kebijakan pendidikan, adalah sikap kita yang komplasen. Kita menganggap kondisi kita baik-baik saja. Nah, ada dua hal yang dijelaskan di sana. Yang pertama, kondisi tersebut terjadi, ini kajiannya tahun 2018 ya, jadi jauh sebelum pandemi. Dijelaskan bahwa kalau kita melihat dari perjalanan negara kita dari terpuruk di tahun 98 dengan krisis ekonomi sampai tahun 2018 itu grafiknya menunjukkan kemajuan ekonomi yang cukup baik. Nah, orang Indonesia menganggap kalau ekonominya baik, otomatis pendidikannya juga baik. Nah, ternyata faktanya tidak demikian. Jadi bukan berarti otomatis pendidikannya akan baik. Jadi bukan autopilot ini di dunia pendidikan kita. Nah, kalau kita bicara problem komplasen yang kedua adalah para pembuat kebijakan di Indonesia itu menganggap bahwa programnya yang selama ini dibuat itu sudah yang paling hebat, yang paling baik, dan tidak pernah dievaluasi. Nah, itu kita melihat semua kebijakan pendidikan, contohlah dana BOS, kemudian kita melihat lagi misalnya tunjangan profesi guru, ya itu pada dasarnya sih tentunya tujuannya baik, tapi sampai hari ini tidak pernah dievaluasi. Jadi sulit mengatakan apakah kebijakan tersebut manfaatnya masih tinggi atau kurang. Nah, itu problem yang kita hadapi ya di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita melihat dari hasil PISA sejak tahun 2000, ternyata menunjukkan hal yang seperti disampaikan di Jurnal Center for Economic Education tadi. Tahun 2000, skor PISA kita untuk membaca itu 371. Tahun 2018, tadi Pak Almisan juga menyampaikan 371 juga. Jadi selama 18 tahun dengan anggaran yang ribuan triliun, ternyata kemampuan baca anak kita tidak meningkat. Sama saja selama 18 tahun terakhir. Jadi ternyata ini membuktikan apa yang kajian disampaikan di Jurnal Center for Economic Education tadi. Nah, di jurnal tersebut juga disampaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia itu disebutnya adalah BAU-WMM. Mereka menyebutnya begitu. BAU-WMM itu artinya business as usual with more money. Jadi hanya melakukan hal yang sebetulnya sama saja tiap tahun, tapi ditambahin terus uang. Nah, inilah problem besar kita. Nah, di era periode kedua Pak Jokowi ini,
beliau menyampaikan bahwa fokus pembangunan beliau akan pembangunan SDM. Jadi ya tentunya kalau kita bicara kemampuan SDM, ya salah satunya adalah perbaikan di sisi pendidikan. Ironisnya, target RPJMN kita di era Pak Jokowi ini, ternyata targetnya masih jauh dari rata-rata negara OECD tadi, kalau kita ngelihat dari skor PISA. Ya. Jadi, tadi Pak Almisan sudah menjelaskan kan, tahun 2018 kemampuan membaca kita itu di 371. Sedangkan rata-rata dunia, rata-rata OECD 487. Targetnya Pak Jokowi, jadi sekarang targetnya Mas Menteri, untuk literasi di era beliau 396. Jadi kan ini masih jauh dari rata-rata dunia. Rata-rata dunia sekarang saja sudah 487, tapi target kita naiknya itu di 396, jadi masih jauh. Demikian pula dengan matematika. Matematika skor kita sekarang 379, target di 2025 itu 388, sedangkan rata-rata dunia 489. Sains, sekarang kita di 396, rata-rata dunia 489, target kita di 2025 402. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang ironis? Kalau kita bicara pembangunan SDM unggul, ya harusnya unggul dari negara lain kan? Sedangkan kalau target kita saja masih jauh di bawah rata-rata dunia, kayaknya nggak layak kalau kita menyebutkan kita punya target SDM unggul. Nah, kita mau unggul dari siapa? Dan ini satu hal yang memang saya kritisi kan gitu. Kalau angka seperti ini sebetulnya dengan mudah bisa dicapai. Tapi kan itu yang bukan menjadi target pembangunan SDM unggul. Bahkan sampai tahun 2035, target literasi kita 451. Sekarang rata-rata dunia 487. Bayangkan dari tahun 2020 sampai 2035, ya, jadi kita bicara 15 tahun ke depan, dengan anggaran kalau tahun 2021 ini 549,5 triliun anggaran pendidikan. Kali 15 tahun misalnya kita asumsi sama saja. Kita masih jauh di bawah rata-rata dunia sekarang. Ini asumsi negara lain nggak meningkatkan skor literasinya ya, skor PISA-nya ya. Kita aja masih di bawah dari rata-rata mereka. Jadi kalau kita melihat targetnya pemerintah sih pasti tercapai. Tapi itu yang tidak layak disebut pembangunan SDM unggul, karena kita masih belum unggul dibandingkan negara-negara lain. Ini catatan untuk kita semua. Ya. Nah, yang lebih menarik lagi kalau kita lebih mendalami lagi hasil PISA, khususnya di literasi. Bank Dunia tahun 2019 membuat lagi sebuah kajian berdasarkan skor PISA tadi. Jadi membandingkan antara Indonesia dengan Vietnam dan juga dengan rata-rata negara OECD. Di Vietnam dan di negara OECD, ternyata mereka punya kurva yang mirip, yang sama, dan kita menyebutnya kurva normal. Maksudnya kurva normal itu bagaimana? Jadi kalau kita percaya kalau manusia itu dilahirkan, ada yang cerdas banget, jumlahnya tidak banyak, ada yang kurang cerdas, tapi jumlahnya juga tidak banyak, sedangkan yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah itu yang biasa. Jadi itu kurvanya normal. Yang di tengah yang gemuk. Nah, selama bersekolah di Vietnam, selama bersekolah di negara-negara lain, kurva ini tetap sama. Yang
biasa-biasa saja, yang di tengah itu jumlahnya paling besar, yang pintar juga ada tapi jumlahnya kecil, yang kurang juga ada tapi jumlahnya lebih kecil. Vietnam demikian, dunia juga demikian. Indonesia ini lucu. Begitu mereka sekolah, ternyata hasilnya yang kurang jauh lebih banyak daripada yang tengah-tengah, apalagi yang pinter banget. Yang pinter banget kecil sekali. Jadi kalau kita mau agak kasar bicaranya, seakan-akan sekolah di Indonesia itu bukan tambah pinter, jadi tambah bodoh. Karena lahirnya kan, tadi saya katakan manusia lahir itu kan yang pinter ada tapi sedikit, yang kurang ada tapi sedikit. Yang besar itu yang di tengah-tengah. Nah, Indonesia kan pastinya juga seperti itu. Tapi ternyata setelah sekolah di Indonesia, justru yang kurang makin banyak. Nah, ini kan yang disebut dengan kurva abnormal. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, ini harusnya menjadi catatan kita semua, harusnya menjadi concern kita semua, harusnya menjadi fokus perbaikan kita semua. Kita percaya urusan sumber daya alam kita nggak kurang, tapi urusan sumber daya manusia ini yang kita sangat kurang. Bahaya besarnya apa? Kita menggadang-gadang bicara tentang bonus demografi di 2030, karena orang-orang yang usia produktif jauh lebih besar daripada yang non-produktif. Dengan kondisi sekarang yang terjadi bisa jadi malah bukan bonus demografi, tapi bencana demografi. Karena orang-orang yang usianya produktif ternyata tidak mampu bekerja, tidak mampu menghadapi tantangan era industri 4.0 ini. Jauh di bawah SDM di negara-negara lain. Nah, kajian Bank Dunia tadi yang tahun 2019, tahun lalu, bahkan juga menyimpulkan bahwa anak Indonesia itu disebutnya adalah buta huruf secara fungsi. Functionally illiterate. Artinya, anak-anak kita itu mampu membaca, tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Dengan kata lain, orang Indonesia itu tidak mampu belajar, karena dia bisa baca, ada bunyinya, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Bagaimana mereka bisa mau belajar? Nah, kalau keterampilan dasar seperti literasi ini saja kita sangat kurang, bagaimana kita mau bicara ilmu-ilmu yang jauh lebih canggih, kan begitu. Jauh sekali kalau kita bicara tentang artificial intelligence, Internet of Things, dan lain sebagainya. Karena membaca saja kita tidak mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal mendasar inilah yang wajib menjadi perhatian kita bersama, yang harus kita bersama perbaiki. Nah, apa rekomendasinya? Dari mungkin sudah hampir 8 tahun terakhir, saya menyampaikan program-program pendidikan Indonesia ini nggak pernah dievaluasi. Jadi, harusnya yang dilakukan pertama adalah mengevaluasi dulu semua program pendidikan, mulai dari tingkat anak usia dini sampai perguruan tinggi. Evaluasi yang secara objektif. Bukan mencari siapa yang salah, ya kadang-kadang kita itu mindset-nya kalau bicara evaluasi terus kemudian mencari siapa yang salah, siapa presidennya, siapa menterinya. Jangan kita ke sana. Tapi betul-betul kita bicara sebuah evaluasi yang objektif. Kemudian setelah evaluasi yang objektif semua program kita, pendidikan kita, kemudian buatlah cetak birunya. Buatlah grand design pendidikan Indonesia. Sekarang itu kita ada di mana, dan kita itu menuju SDM yang seperti apa. Bagaimana cara mencapainya? Waktu itu saya di ILC menyampaikan harusnya pemerintah ini belajar dari supir Gojek, saya bilang, dari driver Gojek. Kalau Gojek itu akan selalu mulai dulu dari titik jemputnya di mana, mau diantar kemana, berapa biayanya. Nah, program pendidikan kita nggak pernah seperti itu. Kita
Kita nggak pernah tahu kita mulainya dari mana, mau menuju kemana, dan berapa biayanya. Akhirnya itulah yang disampaikan komplasen. Programnya itu aja, ditambahin uang terus, tapi tidak ada perkembangan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020 hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang lebih dalam lagi, pendidikan itu di era sekarang kan tentunya pendidikan yang berbasis teknologi. Eranya era digital. Kalau pendidikannya saja kita tidak punya blueprint, ya apalagi kita bicara teknologi pendidikannya. Sama sekali tidak punya persiapan. Itulah yang kita lihat kenapa sekarang begitu dipaksa untuk PJJ, semua pihak gagap. Semua pihak bingung. Bandingkan dengan negara tetangga kita, yang mereka dari tahun 1997, ya, Singapura itu yang cuma punya 5 universitas, yang jumlah yang ukuran negaranya sangat-sangat kecil, itu dari tahun 97 sudah menciptakan yang namanya ICT Master Plan in Education. Jadi nggak cuma pendidikannya saja mereka punya master plan. ICT in Education-nya itu sudah punya master plan. Sudah punya blueprint. Di mana di dalamnya ada 3 framework. Framework yang pertama adalah infrastruktur, framework yang kedua adalah infostruktur, dan framework yang ketiga adalah infokultur. Ini kalau kita bicara teknologi dalam pendidikan. Harus ada infrastrukturnya, harus persiapan infostrukturnya, harus bicara tentang infokulturnya. Nah, ini kita yang nggak punya sama sekali. Nah, ini yang harusnya bisa dibuat oleh pemerintah, apalagi melihat kondisi yang sekarang, kita dengan 17.000 pulau. Jadi, saya selalu mengatakan kita itu seperti bangun rumah, tapi nggak punya cetak biru, nggak punya blueprint. Jadi, kita mau bangunnya 3 kamar, tahu-tahu jadinya cuma 1 kamar. Kita mau bangun dapur, tahu-tahu jadinya gudang. Tapi anggaran yang keluar sama. Nah, dan ini nggak pernah dievaluasi. Nah, rekomendasi saya, apalagi dengan sekarang revisi Undang-Undang Sidiknas sudah masuk program legislasi nasional, harapan saya cetak biru pendidikan dan di dalamnya ada ICT Master Plan for Education juga masuk ke sana. Nah, ini yang harus segera kita laksanakan supaya target SDM unggul, bonus demografi, Indonesia maju itu nggak cuma sekedar mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Mungkin demikian dari saya, sedikit saja untuk bahan diskusi kita. Saya kembalikan ke moderator.